Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi materi mengenai air, tanah, udara, dan flora normal dalam cakupan mikrobiologi. Ya, mikroorganisme dapat kita temukan di semua tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Di suatu lokasi, mikroorganisme itu dapat bersifat transien, yaitu berpindah tempat sementara, ataupun bersifat endogenus atau sudah menetap beberapa turunan. Hal ini karena mikroorganisme tersebut dapat bertahan pada kondisi dan lingkungan yang buruk sekalipun. Nah, adapun beberapa habitat alami dari mikroorganisme, yang pertama yaitu di tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu kaya akan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Kemudian, kebanyakan mikroorganisme itu bersifat apatogen bagi manusia. Beberapa mikroorganisme tanah juga dapat bertahan karena adanya kadaver. Kemudian, beberapa jenis bakteri tanah itu bersifat patogen seperti Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, dan Bacillus anthracis. Kemudian habitat alami dari mikroorganisme yang kedua adalah air. Kebanyakan itu ditemukan di air tawar dan laut. Kemudian hanya beberapa bakteri patogen yang umumnya tidak ditemukan di habitat air, kecuali di air yang secara langsung tercemar oleh urin ataupun feses manusia maupun binatang. Kemudian mikroorganisme patogen yang ditemukan di air itu contohnya Salmonella dan Shigella spesies. Kemudian beberapa spesies Vibrio, baik itu kolera, Legionella, dan juga ada mikroorganisme dari virus seperti virus hepatitis, virus polio, virus enterik, bahkan entamoeba histolytica. Kemudian yang paling umum kita jumpai adalah jenis bakteri Escherichia coli. Dia bersifat apatogen yang ditemukan di air, kemudian digunakan sebagai indeks pencemaran oleh feses karena ia bertahan relatif lebih lama di habitat air. Kemudian mikroorganisme dapat kita temukan pada udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, mikroorganisme tersebut sebenarnya tidak berkembang biak di udara. Udara luar jarang mengandung kuman patogen karena efek peringanan, kemudian ozon, dan juga radiasi ultraviolet. Udara dalam ruangan itu mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal baik dari kulit manusia, kemudian tangan, pakaian, dan terutama dari saluran pernafasan manusia. Kemudian habitat tempat kita dapat menemukan mikroorganisme selanjutnya adalah di makanan. Yang paling umum ditemukan itu di susu. Susu dari sapi normal yang diperah secara aseptis masih mengandung sekitar 100 sampai 1000 mikroorganisme non-patogen per mililiter. Kadang juga terdapat mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari sapi yang sakit atau pada saat proses pemerahan berlangsung, yaitu jenis bakteri yang dapat kita temukan seperti Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Streptococcus, Corynebacterium, Diptera, Shigella, dan sebagainya yang dapat menyebabkan keracunan makanan apabila dikonsumsi. Kemudian pasteurisasi susu dan pemusnahan hewan yang sakit telah menurunkan insiden penyakit yang berasal dari makanan. Nah, kemudian bahasan selanjutnya pada kesempatan hari ini adalah tentang flora normal. Jadi tidak semua dari golongan mikroorganisme itu dapat menimbulkan penyakit atau bersifat patogen pada manusia. Beberapa jenis mikroorganisme secara tetap itu menghuni bagian tubuh tertentu pada manusia sehat, atau hal ini dikenal sebagai flora normal. Flora normal ini bekerja untuk melindungi host karena dapat mencegah invasi mikroba patogen. Contohnya yaitu Escherichia coli, kemudian Fusobacterium yang secara tetap itu menghuni intestinum, kemudian menghambat pertumbuhan Salmonella dan Shigella di dalam intestinum, seperti Salmonella typhoid, Salmonella typhi penyebab penyakit tipus, dan Shigella dysentery penyebab penyakit disentri.
Kemudian, flora normal itu dapat bersifat patogen jika mikroorganisme tersebut tidak berada di habitat aslinya. Misalnya pada kasus Streptococcus viridans, di mana flora normal ini terdapat di saluran pernapasan atas. Nah, jika dia masuk ke dalam aliran darah setelah ekstraksi gigi, dapat sampai ke katup jantung yang abnormal dan menyebabkan subakut bakterial endokarditis atau peradangan di bagian endokardium yang ditandai dengan adanya vegetasi di permukaan endokardium. Nah, di mana sih kita dapat menemukan flora normal di tubuh manusia sehat? Yang pertama, kita dapat menemukan flora normal di bagian kulit. Contoh organismenya yaitu Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus faecalis, Streptococcus viridans, Malassezia ovale, ini berasal dari golongan jamur. Kemudian, kita dapat menemukan flora normal itu di bagian mulut dan saluran pernapasan bagian atas. Contoh mikroorganismenya yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Kemudian, mikroorganisme yang banyak ditemukan di mulut itu antara lain Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, kemudian Streptococcus pneumoniae. Mikroorganisme yang banyak ditemukan di mulut juga itu ada yang berasal dari spesies Enterococcus, kemudian Neisseria berpigmen, E. coli tentunya, dan Borrelia refrigens. Nah, kemudian flora normal yang ditemukan pada saluran pencernaan makanan itu terdapat di daerah saluran pencernaan yang melangsungkan proses pencernaan secara kimiawi seperti usus besar, esofagus, dan lambung, ya, kecuali saat proses pencernaan secara mekanik dan penelanan makanan. Umumnya itu bersifat steril atau tidak melibatkan flora normal. Kemudian contoh mikroorganisme flora normal pada saluran pencernaan makanan yaitu E. coli, kemudian Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan beberapa jenis jamur seperti Candida albicans. Kemudian habitat flora normal lainnya terdapat di uretra, contohnya yaitu mikroba E. coli dan Staphylococcus epidermidis. Kemudian selanjutnya flora normal juga dapat ditemukan di vagina. Contoh mikrobanya yaitu Lactobacillus, Streptococcus hemolyticus, Haemophilus vaginalis, Ureaplasma ureolyticum, kemudian ada juga dari golongan jamur seperti Candida albicans. Selanjutnya habitat flora normal yang terakhir yaitu di bagian konjungtiva, di mana contoh mikroorganisme yang ditemukan pada bagian konjungtiva ini contohnya adalah Corynebacterium cerosis, Moxella sp, Streptococcus non-haemolyticus. Oke, sekian bahasan kita tentang air, tanah, udara, dan flora normal yang masuk dalam cakupan bahasan mikrobiologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.